Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-7 ya. 7 Grafcom, artinya ini pertemuan terakhir di Grafcom. Nah, di pertemuan ini kita bakal masuk ke animasi. Jadi, kemarin kan di pertemuan ke-6 ya, kita bikin rigging buat nanti animasi. Nah, sekarang kita bikin animasinya dari rigging tadi. Jadi, kita bikin banyak-banyak pose, terus nanti kita gabung jadi satu terus jadi animasi gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi Blender. Oke, di sini kakak udah buka program Blender. Nah, sekarang kakak masih pakai Danbo yang kemarin. Nah, sekarang kita akan ngebuat animasi dari Danbo ini ya. Nah, pertama yang harus kita lakuin itu kita tekan ini screen layout, terus kita ganti dari default ke animation. Nah, di sini tuh ada beberapa view. Di sini tuh yang pertama kan ada view sheet, terus di sini graph editor, sama ini buat timeline. Nah, timeline ini yang bakal kita mainin untuk melakukan animasi. Oke. Terus selanjutnya itu kita lihat di menu render ini. Di sini ada yang namanya frame rate. Nah, frame rate itu artinya berapa besar frame yang kita butuhkan untuk menjalankan 1 detik. Jadi misalkan kalau di sini 24 fps, berarti dia bakal ngejalanin dari 1 sampai ke 24 dalam 1 detik. Nah, kalau misalkan kita ganti ke 30, itu artinya dari 0 sampai 30 bakal dijalanin selama 1 detik. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya kalau misalkan kita pakai 24 fps, itu berarti kita nggak perlu melakukan animasi dengan banyak frame. Jadi kita nggak harus dari frame yang banyak lah. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai 24 fps itu biasanya nanti dilihatnya itu agak patah-patah gitu. Jadi semakin gede, semakin bagus. Cuman biasanya kalau untuk movie, untuk film-film biasanya dipakai 24 fps saja. Soalnya 24 fps itu uh, batas dari mata manusia sebelum kita berhasil ngelihat perbedaan yang signifikan. Jadi kalau misalkan kita pakai 23 ke bawah itu bakal kelihatan banget patah-patahnya gitu. Tapi kalau dari 25 ke atas itu biasanya nggak terlalu kelihatan. Kayak gitu. Kalau buat game biasanya sih pakainya ya pasti setinggi-tingginya kalau misalkan buat game. Kayak gitu. Nah, di sini kakak pakai misalkan kakak pakai 30 deh. Berarti dari 0 ke 30 ini kan tadi yang udah kakak jelasin, itu dari 0 sampai 30 akan dijalankan selama 1 detik gitu. Nah, terus di sini ada frame range 1 sampai 250. Frame range itu berarti rentangan total dari durasi animasi. Itu dihitung dari berapa banyak end frame-nya dibagi sama 30 fps. Misalkan di sini kakak ganti jadi 300 ya. Nah, kalau misalkan kakak bikin animasi 300 frame, berarti dibagi 30. Berarti durasinya 10 detik. Kan dari 0 ke 30, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, sampai 300 berarti itu berarti cuman 10 detik doang. Kayak gitu. Jadi durasinya itu diatur di sini dan bergantung sama frame rate-nya juga. Oke, kita langsung aja bikin pose-posenya. Oke, yang pertama itu
kita gerakin ini dengan cara klik kiri ya. Klik kiri, terus kita drag. Kayak gitu. Nah, pertama itu kita arahin ke 0. Ke frame 0. Nah, di frame 0 ini kita pilih semua bone yang mau kita bikin animasinya. Berarti kita pencet A aja. A, A. Berarti pencet A 2 kali. Kalau udah kepilih semua, itu kita pencet shortcut I. Nah, di shortcut itu kita masukin keyframe. Keyframe itu fungsinya buat buat mengunci pose dari objek yang bakal kita bikin animasi. Jadi pertama itu harus kita kunci di frame 0. Jadi kita pencet I, terus kita pilihnya lock root scale. Nah, setelah kita pilih kalau setelah kita pilih itu, nanti di frame 0 bakal kelihatan nih, ada kuning-kuning. Itu artinya ada tulang-tulang yang udah kita masukin keyframe. Kayak gitu. Nah, habis itu, tinggal kita gerakin deh. Misalkan kakak pengen dia jalan ke depan. Jalannya itu selama 1 detik. Berarti kalau 1 detik ini diarahin ke 30 ya. Karena ini tadi 30 fps. Terus baru kita gerakin di sini. Misalkan kakak gerakin ini. Terus ini digerakin. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan udah, berarti kita tinggal kunci lagi kan. Cara kuncinya sama, berarti tinggal klik A 2 kali sampai kepilih semua. Baru kita klik shortcut I, terus ini, lock root scale. Nah, kalau misalkan kita drag dari 0 ke 30, ya dia bakal jalan. Ya enggak? Karena tadi di 0 udah kita kunci, terus di sini juga kita kunci. Kayak gitu. Nah, terus deh dilanjutin. Misalkan lanjut ke 60. Berarti di sini dipindah lagi. Nah, kalau udah dibikin gerakan lagi, tinggal kita pilih semua, pencet A 2 kali. Di situ pencet I, lock root scale. Nah, jadi deh animasi kayak gitu. Nah, nanti tinggal dilanjutin aja sampai ke sana-sananya. Kayak gitu. Nah, untuk ngeplay-nya tinggal pencet ini. Kayak gitu, atau pencet Alt A. Ini dibalikin dulu, baru kita pencet Alt A. Nah, gitu. Itu cara buat ngelihat animasinya. Nah, terus buat ngerendernya itu di sini kita ubah dulu nih outputnya. Tempat outputnya itu kita pilih. Misalkan di sini kakak pilih di desktop deh. Di desktop, terus di sini kita ubah dari PNG diubah jadi AVI RAW. Ini, habis itu setelah kita pilih AVI RAW, rendernya itu pilih ini, animation. Nah, nanti dia bakal ngerender dari frame 1 ke frame selanjutnya, kayak gitu. Emang kalau ngerender kayak gini tuh lama banget. Apalagi kalau ngerendernya itu bisa bermenit-menit, itu bisa
berjam-jam. Apalagi kalau objeknya itu objek yang susah. Udah ada latar belakang, backgroundnya, terus ada objeknya yang susah. Itu bakal terus-terusan. Nah, kalau misalkan udah nih, ini kakak cancel. Kalau misalkan udah, nanti di desktop dia bakal ada videonya kayak gitu. Kalau mau balikin tinggal balikin ke biasa, tinggal balik lagi ke default. Kayak gitu. Oke, segitu aja dulu untuk animasi Blender. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, tinggal ditanyakan ke Google Meet aja. Kakak pengen ngingetin dulu deh. Kan hari ini hari terakhir, minggu depan udah ujian, jadi kakak ingetin lagi untuk kerjain project OpenGL-nya. Jadi kalian bikin objek, terus nanti kalian animasiin. Habis itu, kalian bikin penjelasannya kayak bentuk LA gitu. Habis itu, nanti hasilnya itu kalian masukin ini aja codingannya, sama nanti Word-nya ke dalam satu RAR. Nanti selanjutnya bakal kakak jelasin, bakal kakak kasih tahu juga nanti mungkin di chat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau misalkan di seluruh pertanyaan ini kakak ngejelasinnya nggak jelas atau mungkin kurang tegas atau mungkin kurang bisa ngebimbing kalian, kakak mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.